Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pastor Demeling Kueso. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini secara khusus saya akan mengupas, saya akan menguraikan secara sederhana mungkin kepada kita tentang persembahan 1/10. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang bingung hari-hari ini mendengar ada begitu banyak pengajaran di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok yang banyak sekali versi. Ada yang mengatakan 1/10 tidak lagi berlaku di zaman ini. Ada yang sedikit ekstrim yang memaksakan jemaat harus memberikan 1/10. Kalau tidak, saudara tidak akan masuk surga. Kalau tidak, saudara akan terkutuk. Nah, hari ini kita bukan karena bingung karena pernyataan-pernyataan atau ajaran-ajaran disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan, tetapi hari ini kita akan melihat dasar kebenaran firman Tuhan. Ada 2 ayat firman Tuhan yang hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Di dalam Maliaki pasal 3 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-12, Bapak Ibu bisa melihat dari Alkitab Bapak Ibu masing-masing di rumah, dan kita akan baca bersama-sama dengan suara yang berbunyi karena ada orang yang membaca hanya diam, tidak bersuara. Artinya kita harus bersuara. Sekalipun saudara menyaksikan video ini hanya melalui media sosial, tapi percayalah bahwa kuasa Allah atau kuasa firman Allah itu tembus dari dinding-dinding media sosial ini, lewat YouTube ini, lewat Facebook ini. Dan saya percaya Roh Kudus yang sama, Allah Roh Kudus yang sama, yang akan menuntun kita, yang akan memberikan kita ilham untuk kita mengerti setiap sari-sari daripada kebenaran ini, sehingga kita memperoleh vitamin surgawi yang akan mengenyangkan setiap roh kita. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ini maksudnya bangsa Israel. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada penyediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan sedang ngomong kepada bangsa Israel tentang apa sih tujuan memberi 1/10, dan kira-kira sumber dari 1/10 itu dari mana. Ayat 9 itu jelas dikatakan kamu ini sudah kena kutuk, tapi kok masih menipu. Artinya Tuhan ngomong kepada bangsa Israel bahwa semua yang kalian alami, semua yang kalian peroleh itu adalah sumbernya dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saudara mungkin hari ini berkata, Pak Pendeta, saya kan bekerja, saya kan yang punya tenaga, saya kan yang berusaha, saya kan yang bisnis, saya yang bekerja di perusahaan. Kok saya harus memberikan ke rumah Tuhan? Apakah Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan harus membutuhkan uang? Tuhan tidak membutuhkan uang. Dengarkan baik saudara-saudara.
Tetapi persembahan itu perlu untuk membangun rumah Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dan semua uang itu adalah datang daripada Tuhan. Saudara diberi kekuatan, saudara diberi hikmat, sehingga saudara bisa berbisnis, saudara bisa bekerja, saudara diberi kesehatan, sehingga saudara punya tenaga yang prima, saudara punya tenaga yang ekstra untuk saudara bisa melakukan pekerjaan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada bangsa Israel dan kepada kita hari ini, kalau kita pernah terkutuk oleh karena perbuatan dosa kita, nah hari ini Tuhan telah membebaskan kita dari kutuk, sehingga hidup kita tidak lagi hidup di bawah kuasa kutuk, tetapi hidup kita diberkati. Itu sebabnya bagi kita yang sudah diberkati, bagi kita yang sudah bekerja, berbisnis, saudara, Tuhan hanya menginginkan 1/10 atau 10% dari yang Dia beri kepada kita untuk kita memberikan kepada rumah Tuhan, supaya di rumah Tuhan dikelola untuk membangun di setiap departemen-departemen untuk membangun pekerjaannya, baik itu pendidikan, baik itu misi penginjilan, baik untuk yatim piatu, baik untuk janda-janda, lansia dan lain sebagainya. Dan Tuhan berkata di ayat 11 dikatakan begini, Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Di ayat 10 ditegaskan bahwa ujilah Tuhan setiap kita yang setia, takut akan Tuhan, memberi 1/10. Bukankah Allah yang memberkati kita, Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit, dan Ia akan mencurahkan berkat atas hidup kita, dan Ia katakan hidup kita tidak berkekurangan melainkan berkelimpahan. Dan ayat 11 diteguhkan kembali bahwa Dia akan membersihkan setiap belalang-belalang pelahap, sehingga tanaman kita akan terus bertumbuh. Artinya penghasilan kita, bisnis kita, pekerjaan kita tidak pernah mengalami datangnya kekeringan, tidak lagi mengalami kebangkrutan, tidak lagi mengalami di PHK, dipecat, tetapi kita seperti benih yang ditanam atau benih anggur yang ditanam di tanah yang baik. Dan dikatakan di ayat 12, orang yang taat dan setia memberikan 1/10, negerinya, keluarganya, pribadinya menjadi kesukaan bagi Tuhan.